Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andre Agassi. Baiklah, jadi di video kali ini saya sedang berada di perkebunan Mitra Unggul Pusaka atau PT MUP, yang dimana saya sedang melakukan praktikum mandiri, yaitu ekofisiologi tanaman kelapa sawit yang berjudul adaptasi tanaman kelapa sawit yang mempengaruhi tanah atau nutrisi. Nah, jadinya sebelumnya kita mengenal apa itu tanah gambut. Jadi tanah gambut itu merupakan suatu pelapukan tanaman atau pepohonan sekitar 8.000 tahun yang lalu membentuk cekungan. Kemudian pelapukan itu terbentuk dibantu oleh air hujan, kemudian jadilah seperti ini pelapukan yang bisa kita lihat di sini. Coba di tanahnya bisa kita lihat. Nah, ini adalah sisa salah satu pelapukan tanaman atau pohon-pohon sekitar 8.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian di PT Mitra Unggul Pusaka ini komoditasnya merupakan tanaman perkebunan kelapa sawit yang dimana ditanam di tanah gambut. Nah, ada beberapa jenis tipe tanah gambut dengan tingkat kedalamannya. Yang pertama, tingkat kedalaman yang merupakan tidak begitu dalam, yaitu 50 sampai 101 cm. Kemudian yang kedua yaitu ada sekitar 101 sampai 201 cm. Kemudian ada yang ketiga yaitu 300 cm, 300 meter, 150 sampai 100 meter, kemudian 101 sampai 201 meter. Kemudian ada pun yang paling dalam itu 300 sampai 600 meter. Nah, itu merupakan suatu tingkat kedalaman tanah gambut. Nah, jadi di video kali ini saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit, yang dimana komoditas perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh pupuk-pupuk organik yang dipakai oleh PT Mitra Unggul Pusaka ini. Adapun pupuk organik yaitu pupuk dengan unsur hara mikro. Bisa kita lihat ini merupakan salah satu pupuk organik yang digunakan PT Mitra Unggul Pusaka. Ini adalah salah satu pupuk yang bernama jangkos atau tangkos. Kemudian adapun pupuk-pupuk yang digunakan yaitu seperti contohnya NPK, kemudian Mutiara. Itu adalah pupuk-pupuk yang digunakan selain tangkos ini. Ini merupakan suatu pupuk tunggal yang berunsur hara, yaitu kalium, untuk meningkatkan atau untuk memacu pertumbuhan akar baru yang ada pada tanaman kelapa sawit tersebut, memacu pertumbuhan akar baru. Kemudian tanah gambut yang di PT Mitra Unggul Pusaka ini dipengaruhi oleh parit-parit besar. Di sana merupakan salah satu faktor tanah gambut yang mempengaruhi tersebut, yaitu adanya saluran irigasi untuk menetralisir air agar tidak kembali. Ini adalah salah satu contoh parit atau saluran irigasi yang ada pada PT Mitra Unggul Pusaka di tanah gambut. Nah, ini merupakan salah satu fungsinya untuk menetralisir tanaman kelapa sawit agar tidak kekurangan air. Kemudian yang kedua yaitu agar sekitar PT Mitra Unggul Pusaka ini tidak kebanjiran akan adanya hujan atau hujan deras ataupun yang lainnya. Dari sini adalah salah satu saluran airnya yang akan berfungsi untuk mengurangi air-air yang ada pada tanah gambut tersebut. Nah, kemudian ada pula faktor yang mempengaruhi pertumbuhan di PT Mitra Unggul Pusaka ini, yaitu tanah, yang dimana tanah itu di Riau ada beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu tanah gambut. Adapun tanah gambut, kemudian tanah mineral. Nah, di PT Mitra Unggul Pusaka ini berdominasi tanah gambut yang paling banyak digunakan, karena di sini merupakan salah satu komoditas di Riau, merupakan salah satu komoditas perkebunan tanah gambut. Nah, yang saya sayangkan di sini saya sedang berada di tanah mineral sekitarnya, karena tanah gambut cukup jauh ke sana, sehingga saya hanya bisa berpresentasi di tanah mineral. Baiklah,
Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.